Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Maira Shakila. Bagi kalian yang ingin baca secara langsung bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mirna masih mondar-mandir di dalam kamarnya selama kepergian Arimbi dari rumah itu. Ia belum pernah mengalami hal ganjil, tapi kenapa kedatangan Dirga dan keluarganya malah menambah masalah dengan kabar yang dilihat Ronia dan Rati. "Bu, ada apa?" tanya Rangga. "Pak, ibu masih nggak percaya sama Ronia. Masa iya dia melihat Arimbi? Masa iya Arimbi menjadi hantu?" jawabnya gelisah. "Sudahlah Bu, sepertinya mereka terlalu kelelahan, jadi berpikir melihat Arimbi. Ibu kan dengar kata Danu dari awal, Arimbi sudah meninggal dan dia sudah dikuburkan. Hanya saja kita masih menunggu waktu kapan kita bisa ke sana. Karena kita saja masih kerepotan mencari jasad kakak kamu." "Benar, tapi apa Bu? Kalaupun iya mereka melihatnya, kenapa Arimbi hanya melihatkan dirinya pada mereka? Kenapa bukan kita?" Rangga diam. Ia seolah mengiyakan apa kata istrinya. "Sudahlah Bu, mari kita istirahat, sudah larut. Besok akan ada petugas kepolisian kesini dan akan kembali menelusuri pencarian Mbak Wulan." Mirna mengangguk. Ia pun merasakan tubuhnya sudah sangat lelah. Rangga mematikan lampu kamarnya dan segera memejamkan mata untuk segera pergi ke alam mimpinya. Baru saja mata Mirna terpejam, ia mendengar suara tangisan seseorang di samping kamarnya. Dari balik gorden yang transparan terlihat siluet wanita berdiri membelakanginya. "Siapa malam-malam menangis? Ganggu orang istirahat saja," gerutu Mirna. Dia pun bangkit dan beranjak dari atas kasurnya. Ia mendekati horden dan semakin dekat, semakin jelas sosok wanita berdiri di luar sana. "Siapa dia? Dari pakaiannya seperti Mbak Wulan," lirinya. Lalu Mirna membuka jendela. Terlihat Wulan meliriknya sekilas lalu melangkah menuju samping rumah. Mirna yang sudah terlanjur melihatnya dan penasaran membuka jendela sedikit lebar dan keluar mengikutinya. "Mbak, tunggu!" Mirna mengejar Wulan sampai berada di belakang rumahnya. Wulan masih berjalan menuju sebuah kebun yang berjajarkan pohon singkong. Mirna mengikutinya secara perlahan. Dari jarak sekitar 10 meter, Wulan menatapnya, lalu menunjukkan sebuah gundukan tanah. Tangannya terus menunjuk pada Mirna dan gundukan tanah yang berada di hadapannya. "Apa maksudnya Mbak?" tanya Mirna. Namun hembusan angin membuat pandangannya terganggu, sehingga ia menyapu kegelapan. Setelah angin hilang dan kembali tenang, Mirna hendak bertanya lagi pada Wulan. Tapi, Mbak Wulan di mana?" serunya berteriak mencari Wulan yang sudah tidak ada di hadapannya. Mbak Wulan?" Mirna terus berteriak di dalam kegelapan. Ia terus berjalan mencari keberadaan kakaknya, namun hanya ada keheningan dan suara burung malam yang bersautan. "Bu." Mirna merasakan pipinya yang ditepuk-tepuk dan baunya diguncang-guncang, sehingga tak lama ia sadar dengan nafas ngos-ngosan dan wajah juga tubuhnya berkeringat. "Mbak Wulan." Ia menatap kamar dan Rangga yang berada di sampingnya. Ia mengusap wajahnya yang basah. Mimpi yang ia alami seakan nyata bertemu dengan sang kakak. "Ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Aku Bunyi telepon menggantung ucapan Mirna. Rangga meraih telepon miliknya yang bergetar di atas nakas. Terlihat nama yang sangat dikenalnya dan langsung ia mengangkat telepon.
Mirna menatap jam di dinding. Sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Rasanya ia baru terlelap, namun hari sudah berganti. Baik Pak Joko, saya tunggu kedatangannya. Rangga memutuskan sambungan telepon, lalu menghampiri Mirna yang masih duduk di atas ranjang. Bu, Pak Joko akan kesini bersama beberapa penelusur lainnya. Kalau jangka 1 minggu Mbak Wulan tidak ditemukan, mereka akan menghentikan pencarian dan menutup kasusnya, ujar Rangga menatap Mirna. Loh, kenapa dihentikan Pak? Bukannya hak mereka dan tugasnya mencari kebenaran sampai ketemu. Bu, kita tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jadi bisa apa? Tapi Pak, sudah, kita bicara nanti. Sekarang ibu bersiap. Mirna mengangguk lalu beranjak dari atas kasur untuk segera membersihkan diri. Rangga duduk dengan pikirannya yang masih berbelit. Apa yang menimpa keluarganya sangat keji. Mereka yang membunuh Wulan sama sekali tidak meninggalkan jejak, bahkan dengan kejam dan tanpa hibah menyembunyikan jasadnya. Rangga menggusar rambutnya dengan kasar. Ia harus bisa menemukan jasad sang kakak. Bagaimana tanggung jawabnya jika sampai ia tak menemukan Wulan? Janji pada orang tua Wulan dan Mirna dulu semua sia-sia. Ya, Rangga adalah orang yang dipercayai oleh orang tua Mirna dan Wulan. Melihat sikap dan kearoganan Dirga, mereka tahu jika sosok anak pria yang satunya tidak memiliki watak kebaikan seperti Damar dan Rangga. Sehingga orang tua mereka mempercayakan Wulan pada Damar dan Mirna pada Rangga. Dan pesan yang singkat membuat Rangga harus menemukan Wulan. Apapun yang terjadi, Rangga dan Damar harus menjaga dan melindungi Wulan dan Mirna. Rangga, Damar, saya titipkan Wulan pada kalian. Jika suatu saat kalian menemukan masalah, jangan biarkan dia sendirian. Rangga, kau sebagai adik harus bisa menjaga kakak kamu. Dan kamu Damar sebagai seorang suami, jaga dia dan lindungi dia. Jangan biarkan ia bersedih atau terluka, kata mertuanya saat itu. Kata-kata sang ayah mertua kembali terngiang. Memang Wulan adalah anak yang paling diutamakan dalam keluarganya. Seperti Arimbi saat itu. Wulan dan Arimbi bak mutiara dan permata yang begitu berharga bagi mereka semua. Sehingga menimbulkan kebencian dari satu adik yang menginginkan dirinya menderita dengan melihat kematian Arimbi dengan cara yang sangat di luar nalar. Bahkan mereka pun ikut meregang nyawa saat hendak melarikan diri dari musuhnya. Pak, seru Mirna menatap Rangga. Ibu, kagetin aja. Bapak ini, ibu manggil udah ribuan kali kok diem baik. Kenapa toh Pak? Apa yang lagi dipikirkan? Enggak Bu, bapaknya teringat almarhum bapak kamu yang menitipkan Wulan agar bisa menjaganya dari mara bahaya. Tapi ternyata jangankan menjaga, Mas Damar saja sampai tewas di tangan mereka. Lirihnya dengan hembusan nafas yang begitu kasar. Pak, dia memang sangat menyayangi Wulan, bahkan sampai anaknya. Bagi bapak adalah permata. Dia tidak membedakan kita. Tapi itulah berharganya Mbak Wulan di mata keluarga. Kalau aku punya hati kayak Dirga, mungkin sudah iri aku dengannya. Tapi beruntung kamu bisa mengerti keadaan dan memahaminya, sehingga kalian akur-akur saja dan bebek saja. Tentu Pak, bapak kami selalu mengajarkan untuk selalu saling mengasihi. Karena kehilangan mereka baru kita rasakan apa artinya keluarga. Ya, dan kita sekarang merasakan itu. Ya sabar ya. Wulan menoleh pada pintu yang diketuk dari luar, lalu beranjak dan hendak membukanya. Bibi, kata ibu ada tamu, serunya dari luar. Pintu terbuka. Terlihat Runia berdiri menatap Mirna sambil tersenyum. Siapa? Kok pagi sekali? Gak tahu Bi, katanya dari kepolisian. Astaga,
Itu Pak Joko sudah datang. Bekiknya memanggil Rangga. Mirna lupa jika hari ini akan ada tamu dari kota. Karena mimpinya ia harus kesiangan dan tak sampai menyiapkan apa-apa. Rangga pun mengambilnya dan segera keluar. Ia merapikan pakaiannya yang sudah ia siapkan dari bangun pagi. Aduh, kok gak dibangunin sih? Gerutu Mirna. Mirna menepuk keningnya. Ia lupa jika tadi ia dibangunkan dan kesusahan karena mimpinya seakan menarik agar ia tidak terjaga. Runia pun meninggalkan Mirna dan membangunkan Gendis dan Dirga. Gendis yang mendengar kabar kematian Arimbi akan diusut. Ia sedikit terganggu dan segera membangunkan Dirga. Apa? Ada polisi kesini? Dirga pun sama terkejutnya. Ayo Pak, cepat. Kita harus ikut mendengar biar tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar Gendis. Mereka pun bersiap dan langsung mengampiri tamu juga Mirna yang sudah berkutat di dapur. Dirga duduk di samping Rangga dan menatap Danur yang sedikit berbisik bersama pria berbadan tegap dan gempal. Mas, ada apa? Tanyanya pada Rangga. Dia petugas kepolisian yang ikut mengusut kematian Mbak Wulan dan Mas Damar, saut Rangga. Loh, memangnya harus sampai pakai polisi? Kan sudah saya bilang, kita cari dengan cara kita, bukan polisi. Tapi saya yakin polisi ikut mencari. Saya akan usut tuntas dan akan menemukan di mana ibu sama ayah dikuburkan. Danur menyela ucapan Dirga yang ia rasa sangat tidak masuk akal. Ini rumah saya dan keluarga saya. Di sini saya yang memutuskan, sambungnya lagi dengan sedikit tegas. Danur tahu jika Dirga memang tidak menyukainya dan Arimbi. Jadi ia tahu jika Dirga tak membenarkannya jika Danur mencari lebih dalam soal kematian mertuanya. Terlihat Gendis yang sedikit was-was. Ia takut mereka menemukan kuburan Wulan sebelum genap 40 hari. Jika mereka menemukannya, maka ritual yang mereka lakukan akan sia-sia. Baik kalau seperti itu Pak Danur. Besok lusa saya dan tim akan kembali ke sini. Apa barang yang saya minta sudah Anda sediakan? Danur mengangguk, lalu mengambil sebuah plastik yang ia simpan di atas meja. Tidak ada yang tahu apa isi di dalamnya, karena Danur sengaja merahasiakan ini dari Dirga dan Gendis. Hanya Rangga yang tahu, bahkan Mirna pun tak mengetahui apa-apa. Selepas kepergian Pak Joko, Rangga dan Danur duduk di halaman belakang rumah. Mereka mencari tahu apakah ada keganjalan di sana atau tidak. Tidak lama terdengar suara tapak kaki mendekat. Mirna rupanya. Dia membawa nampan bersama cemilan untuk teman mengobrolnya. Juga ia ingin menceritakan suatu mimpi yang ia alami semalam. Di mana Dirga, Bu? Tanya Rangga. Sepertinya mereka tengah makan karena tadi Gendis habis bantu ibu memasak. Oh ya Danur, bibi kamu semalam mimpi, tutur Rangga yang membuat Danur menatapnya. Mimpi? Mimpi apa? Bibi semalam Bibi ketemu Wulan, Mbak Wulan, lirinya. Maksud Bibi? Mirna menceritakan mimpinya semalam. Ia mengingat lagi jika semalam ia keluar dari jendela kamarnya. Lalu dia menuju ke suatu tempat dan melihat. Ada apa, Bi? Ibu kamu menunjukkan sesuatu seperti kuburan. Kuburan? Di mana? Bibi tidak tahu sebelah mana, tapi semalam Bibi mengikutinya lewat jendela kamar. Bu, masih ingat tempatnya? Mirna mengangguk. Lalu Rangga dan Danur meranjak agar Mirna menunjukkan di mana tempat semalam yang ia lihat. Perlahan Mirna melihat jendela dan mengingat ia berjalan menuju halaman belakang. Lalu berjalan sedikit lebih dalam saat berada di halaman belakang.
Namun karena semalam ia melihat suasananya, Mirna lupa berada di sebelah mana ia mengikuti Wulan dan berdiri menunjukkan sebuah gundukan tanah yang seperti makam. Suara benda dari pintu membuat mereka menoleh dan hendak mencari tahu ada apakah di balik pintu. Terlihat dari siluet bayangan yang terkena sinar lampu, ada seseorang di dalam sana. "Buka pintunya, Bi." Mirna membuka pintunya. Tidak ada siapapun di sana. Mereka mencari dengan mengedarkan pandangan di dalam gudang yang memang langsung menembus dapur. Tidak ada siapa-siapa, ucap Mirna. "Tapi saya tadi melihat bayangan seseorang di sini," jawabnya. Mirna melihat keadaan, tapi sepi, tidak ada apa-apa. Mirna berpikir mungkin hanya bayangan dari benda terpapar sinar lampu. Mirna menggeleng, menandakan jika di sana tidak ada apapun, sehingga kembali melihat halaman yang memang Mirna melewati semalam. Anehnya, suasana sangat aneh. Padahal hari sudah semakin siang, tapi rumah itu dan halaman belakang seakan senyap dan sepi. Tidak sangat waktu di mana Rimbi masih ada. "Semalam Bibi tidak melihat ke arah mana Bibi berjalan," ujar Danur. "Tidak, hanya di sini semalam." Mirna melihat sekeliling, entah berjalan ke arah mana dia semalam. "Ya sudah, nanti kita cari tahu lagi. Sekalian besok bersama tim dan juga Pak Joko." Mirna dan Rangga akhirnya berbalik dan akan kembali ke dalam. Namun, "Tunggu." Mirna menghentikan langkah Rangga. "Ada apa?" Mirna berjalan menuju sebuah sudut halaman. Tak lama ia melihat-lihat, hingga tak lama ia melihat gundukan tanah merah yang sengaja diberikan lapisan rumput. Mirna membuka rumput yang memang tidak tertanam dan hanya menempel, melihat dua gundukan tanah yang merapat. "Ini, Pak, ini yang semalam dituduhkan Mbak Wulan semalam." "Benar, Bi?" "Iya, Danur, semalam Mbak Wulan berada di sini." Mereka membuka tumpukan rumput yang memang disengaja menutupi tanah kuburan. Mungkin sengaja karena tidak ingin ditemukan. Perlahan angin berembus menerpa wajah mereka, diiringi dengan aroma bunga melati yang menyeruak dan bau amis yang mengganggu indera penciuman mereka. Danur menatap sekeliling. Angin seolah sengaja datang menyertai, dan Danur juga merasakan ada kehampaan dan hembusan angin menerpanya. "Paman, hubungi Pak Joko sekarang juga," titah Danur, dan Rangga pun menuruti perintahnya. Danur menatap sekeliling yang hamparannya penuh dengan rumput yang memang sedikit jauh dari samping rumah, sehingga batas pagar rumahnya dan halaman belakang di mana yang menjadikan sebagai tempat limbah sampah kini seolah menjadi tempat yang sangat menyesakan dadanya. "Sudah, mereka akan segera tiba. Lalu bagaimana? Apakah benar ini kuburan Mbak Wulan?" ujarnya dengan perasaan sedikit gelisah. Rangga berharap cemas. Ia takut jika di dalam sana tidak ada apapun dan hanyalah sebuah jebakan. "Tidak, Pak. Ibu yakin kakakku ada di sana. Jika benar pun, pasti Arimbi tidak akan membiarkan jasad ibu dan ayahnya menderita terlalu lama." "Maksud ibu?" "Maksud kata-kata Bibi apa?" "Danur, kita jangan bodoh. Sepertinya orang yang mengubur Mbak Wulan dan Mas Damar tidak menginginkan kita menemukan keberadaannya. Bibi bisa merasakan itu. Dan meskipun begitu, Bibi yakin Arimbi tidak akan membiarkan mereka terus melukai ibu dan ayahnya." "Arimbi?" "Iya, sejak Bibi melihat Runia yang ketakutan melihat sosok Arimbi, dan Bibi pun mendapat mimpi seperti semalam, Bibi bisa menimbulkan jika apa yang dikatakan Runia memang nyata. Arimbi pasti datang dan akan menemukan pelaku yang sudah menyakitinya, Danur." "Sudahlah, Bi. Arimbi sudah tenang. Mana mungkin
Permisi, Pak. Suara seorang menghentikan ucapan Danur. Pak Joko dan beberapa anak buahnya sudah datang. Ada apa, Pak? Meminta kami datang? Apa menemukan suatu petunjuk? Ini, Pak, kami menemukan tanda yang sepertinya kuburan. Kuburan? Benarkah? Cobalah dilihat, Pak. Atau gunakan barang yang saya berikan tadi pagi. Mungkin bisa membantu. Barjo, keluarkan si Tumang. Ditanya pada pria di belakangnya. Sabdan. Barjo menuju mobil pickupnya, lalu mengeluarkan anjing pelacak dan membawanya ke hadapan Joko. Joko mengeluarkan kresek yang diberikan Danur tadi pagi, lalu memberikan pada Tumang dan menciumnya, lalu dengan cepat meminta Barjo membawanya untuk segera menghirup dan melacaknya. Anjing si Tumang pun berjalan mencari arah bau yang ia cium dan berhenti pada gundukan tanah yang tertutup rumput. Gali, cepat! Titah Pak Joko dengan tegas. Melihat Tumang yang terus menggonggong dan terus mengacak gundukan tanah, dengan cepat Rangga mengambil cangkul dan membantu para bawaan Pak Joko menggali tanahnya. Danur dan beberapa pria lainnya pun ikut membantu. Hingga beberapa waktu ada sebuah kain terlihat dari dalam sana. Mbak Wulan. Pekik Mirna melihat kain yang ia kenal adalah pakaian Wulan. Tak lama Dirga, Gendis, dan kedua anaknya tiba kala mendengar keramaian di belakang rumahnya. Mereka kaget melihat para polisi juga Danur dan Rangga tengah menggali tanah kuburan Wulan. Mas, gimana ini? Mereka menemukan kuburan kakak kamu dan suaminya. Bisik Gendis. Aku juga bingung. Bisa gawat kalau begini. Sia-sia kita melakukan ritual. Keduanya saling berbisik dengan tubuh sedikit menegang. Apa yang akan terjadi jika Danur dan Mirna tahu bahwa yang membunuh Wulan, Damar, dan Arimbi adalah keluarganya sendiri? Apakah masih ada kata yang masih mengingatkan antara persaudaraan mereka? Atau bahkan menimbulkan satu masalah yang akan membuat Dirga dan Gendis menyesali perbuatannya? Mbak, ada apa ini? Ucap Gendis berpura-pura seraya menenangkan detak jantungnya yang seolah berpacu lebih cepat. Ini kuburan Mbak Wulan. Semalam Mbak bermimpi ditangi dia. Dia menunjukkan tempat ini. Setelah tadi kita mencari, akhirnya kita menemukan ini. Ya ampun Mbak, yang sabar ya. Gendis berpura-pura kembali memeluk Mirna dengan wajah sedih dan sendu. Begitupun kedua anaknya yang melihat galian tanah semakin menunjukkan mayat Wulan. Tubuh mereka gemetar mengingat bagaimana mereka malam itu melakukan kejahatan pada bibi tertuanya. Rat, benarkah itu bibi Wulan? Rania bertanya dengan bibirnya yang bergetar. Rati mengangguk. Entah apa yang mereka rasakan melihat Danur yang sudah memangku tubuh Wulan yang dalam keadaan berlumuran darah dan luka sayat di tubuhnya. Ayo cepat, bantu Pak Bima mengangkat Damar. Perintah Pak Joko lagi. Beberapa pria yang lain ikut membantu dan mengangkat Pak Damar. Keadaannya sangat mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah juga luka sayatan di tubuh. Bahkan lebih mengerikan karena lehernya ikut patah. Mas Damar, Mbak Wulan, ya Allah, kejam sekali mereka. Rinti Mirna melihat keadaan kedua kakaknya. Dirga mendekati Danur dan Rangga. Kekesalan masih kentara, namun dia harus menjaga sikapnya di depan kedua kakak iparnya. Namun Dirga yang berada di samping kiri melihat sesuatu di genggaman tangan Wulan. Sebuah kalung, lalu Dirga mengambil dan menyembunyikannya. Ia kenal dengan kalung itu karena memang miliknya. Ia ingat kalau Wulan terkena satu tembakan darinya. Wulan meraih dirinya dan langsung mendapat satu pukulan darinya. Ia pun masih ingat rasa panas kala Wulan menamparnya malam itu. Hingga dengan kesal ia menembaknya, lalu menghabisi mereka. Aku berjanji pada kamu, Mbak. Aku akan menemukan mereka
yang sudah melakukan ini pada kamu. Orang tuamu mempercayakan kamu pada aku. Bahkan dia sangat percaya jika aku dan Damar akan melindungi kamu. Tapi nyatanya aku tak bisa melindungi kamu di saat kamu dan Mas Damar perlu kami. Kekecauan mereka dan perbuatannya tidak akan mendapatkan ampunan. Aku yakin cepat atau lambat mereka akan kutemui demi istri dan kedua orang tuaku. Aku bersumpah tidak akan memberikan sedikit pun kata maaf dan ampunan pada mereka. Mereka yang sudah membuatku kehilangan anak dan istriku, bahkan membunuh orang tua yang sangat kami cintai. Timbal Danur dengan mata berkaca dan merah menanam marah. Keduanya saling berteguh dalam rasa sakit dan dendam mendalam. Amarah melihat orang yang ia cintai tersakiti adalah sebuah luka yang amat perih. Tidak, jangan, Bibi sudah mati. Mereka menoleh dengan wajah memerah, mendengar suara yang menjerit di belakangnya. Dan rupanya mereka melihat Runia dan Rati ketakutan melihat mayat Wulan dan Damar saat berada di hadapan mereka. Gendis yang memeluk Mirna pun langsung menghampirinya, lalu bertanya, Rania, Rati, ada apa? Tanya Gendis tak mengerti. Bu, itu Bibi, matanya ngeliatan kita, Bu. Dia. Sudah, Bibi kamu itu gak liatin kamu. Kamu lihat, jangan ngada-ngada Runia. Ibu, Bibi marah sama kita. Runia dan Rati masih melihat kalau Wulan menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Namun mereka melihat Wulan tidak berdaya, bahkan tubuhnya sudah hampir membusuk. Sudah, kamu kembali ke kamar. Jangan bikin rusuh. Titah Gendis pada kedua putrinya. Dirga merasa ada yang aneh dengan tingkah Runia dan Rati. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka keduanya histeris. Mirna dan Rangga sibuk membantu para polisi membawa jasad Wulan dan Damar. Tidak ada waktu untuk mengurus Runia dan Gendis. Danur menyiapkan tempat dan memberitahu warga akan ketemuannya mayat Wulan. Sehingga dengan cepat warga dan tetangga mengetahui kematian Wulan dan Damar yang sangat tragis. Yalah, kejam sekali mereka, menyiksa sampai membunuh Wulan dan Damar, seru seorang ibu muda. Butika, kata Bu Yuli, mayat Wulan dan Pak Damar sangat mengenaskan. Apa benar? Tanya Bu Rizky. Kita lihat aja ya, Bu. Tapi apa Mak Karsim ditemukan? Karena Mak Karsim pun ikut menjadi korban karena sudah membantu mereka. Belum tahu. Nanti kita lihat aja di sana. Iya, benar-benar gak punya hati orang yang menumbalkan wanita hamil, bayi dan keluarganya itu ya. Katanya tumbal seperti itu karena ia ingin kaya, sambung Ibu Fitri. Ya Allah, keji sekali ya, demi harta sampai ngorbanin nyawa orang. Bisik-bisik tetangga terus ramai memenuhi desa Mengkarwangi. Mulut ke mulut menyayangkan nasib yang menimpa keluarga Wulan dan Danur. Wulan ikut menjadi korban karena mencoba menyelamatkan sang putri. Namun naas, putri dan cucunya pun tidak bisa ia pungkiri. Kematian anak dan cucunya nyata jelas di depan mata Wulan dan Danur. Di rumah Danur, polisi tengah kembali menggali pencarian mayat Mak Karsim. Karena Mak Karsim seorang dukun beranak yang sedikit banyak mampu memahami dalam ilmu gaib, sehingga dengan kejam mereka membunuh Mak Karsim, orang yang tidak tahu apa-apa. Pak, ketemu, seru Pak Agung. Robi, cepat bantu mereka. Tita Pak Joko. Mereka semua merasa senang karena mayat yang dikubur dengan cara disembunyikan akhirnya ditemukan. Meski rasa pilu kini semakin mencuat karena keadaan mayat yang sama-sama tragis. Luka sayatan di tubuh, juga leher yang patah membuat semua orang merasa ngeri. Banyak yang menangis melihat mayat-mayat ditemukan polisi. Yang mereka tahu Wulan, Damar dan Mak Karsim adalah orang yang sangat baik. Wulan adalah wanita yang sangat ramah. Begitupun Damar. Dia adalah pria yang selalu memberikan bantuan pada semua warga
yang sangat membutuhkan dari ekonomi dan pekerjaan, sehingga banyak warga yang memang mampu ikut bekerja di pabrik tekstil miliknya. Ya Allah, Mak Karsim, Pekik Mirna. Semua orang yang ikut histeris melihat keadaan mayat yang sangat menyedihkan. Mari kita urus semuanya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Juga saya sudah menghubungi keluarga Mak Karsim untuk segera ke sini. Dan Nur meminta untuk membantu mayat orang tua dan Mak Karsim ke dalam rumah. Bahkan dia sudah menghubungi keluarga Mak Karsim, karena jika tidak akan banyak yang akan salah sangka dengannya seperti saat ia tiba di desa ini. Semua orang dan keluarga Mak Karsim sudah berkumpul, dan Nur bertanggung jawab atas semua biaya kematiannya. Bahkan Mak Karsim tak dibawa pulang karena keadaannya yang tidak memungkinkan, sehingga mereka manut kala Danur meminta agar diurusi semuanya di sana. Mas Danur, lalu di mana Rumbi? Tanya Bu Indah selaku ketua RT. Bu, istri saya sudah tenang. Saya menempatkannya dengan layak. Jika semua sudah selesai urusannya, nanti keluarga akan saya bawa. Tapi tidak sekarang, karena saya harus menyelesaikan urusan saya mencari tahu pelaku yang sudah dengan kejam menumbalkan istri dan bayi saya. Baiklah, maaf, saya tidak bermaksud. Ya sudah, saya ikut berbelasungkawa. Kamu yang sabar, semoga mereka semua segera ditemukan. Semua orang sibuk berduka. Bahkan ada yang dengan senang hati mengaji, memberi doa untuk mereka yang sudah tiada. Namun berbeda dengan adik Wulan, Dirga dan Gendis. Mereka seolah tak merasa sedih dan bersikap biasa saja, membuat perhatian orang tertuju padanya. Bu, kok lihatlah si Gendis sama si Dirga itu. Mereka kayak tidak ada sedih-sedihnya begitu, malah kayak orang terlihat kesal. Ujar seorang ibu berbisik pada Bunda Nia. Iya ya, kok dia kayak kesal begitu? Lihat aja muka si Dirga itu, masa begitu? Shh, sudah biarkan saja. Mungkin memang ia sengaja terlihat kuat. Itu kan lebih baik, Bu, daripada kita menangisi mereka yang sudah pergi, akan semakin membuat beban. Ya tabah ya kuat juga, ndak begitu, Bu. Ini kok sepertinya dia nggak terlihat berduka. Sudah, ayo kita teruskan ngajinya. Jangan sampai dia dengar kita membicarakannya. Mereka semua menunduk, karena sepertinya Gendis tengah memperhatikan mereka. Sehingga Bu Nania kembali mengingatkan agar mereka segera meneruskan membaca Yasin tanpa menghiraukan sikap Dirga dan Gendis. Petir menyambar. Kilatan cahaya saling menyatu membuat langit yang cerah terlihat mendung. Warga yang baru saja selesai menguburkan jenazah harus segera mungkin kembali, karena hujan sepertinya akan segera turun. Bu, kita segera pulang. Hujan akan segera turun. Ayo. Rangga mengajak Mirna untuk segera pulang, karena cuaca semakin terlihat kelam. Ibu masih ingin di sini, Pak. Bi, ayo kita pulang. Cuaca sudah sangat mendung. Bibi harus ikhlas dan tabah agar ibu dan ayah tenang di sana. Ya Mbak, ayo pulang. Keburu hujan ini, mana banyak petir lagi. Sambung Gendis dengan ketus. Dan Nur dan Rangga merasa heran, karena sikap Gendis kilat itu berubah setelah menemukan kuburan Wulan. Gendis terlihat sangat kesal dan seakan tak menyukainya. Dirga pun sama halnya. Mereka seolah tak bisa menyembunyikan kekesalan karena usaha mereka gagal, karena Mirna menemukan kuburan Wulan sebelum waktunya. Ya sudah Mbak, aku pulang dulu aja. Kasihan Rania dan Marati di rumah sendirian. Mereka sangat takut sama suara petir. Ayo Bu, kita pulang. Rangga kembali membujuk, hingga akhirnya Mirna luluh dan mengikuti Rangga untuk segera pulang. Mereka semua berjalan perlahan, karena gerimis mulai membasahi bumi. Suasana pemakaman sangat sepi. Kabut mulai menutupi pandangan. Danur yang masih tak menyangka akan apa yang terjadi menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengedarkan pandangan ke arah pemakaman, dengan pandangan sedikit terhalang karena kabut yang begitu tebal. Danur menatap kuburan Wulan dan Damar yang baru saja ditinggalkan beberapa meter. Pandangannya kembali berbayang karena netranya yang berkaca-kaca karena menganak sungai. Semoga kalian semua tenang di sana
Lirih Danur lalu mengusap kedua pipinya. Ia hendak berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang. Namun pandangannya menangkap sesuatu yang samar karena terhalang kabut di depan sana. Ia mengusap wajahnya agar sedikit jelas melihat siapa yang berdiri di samping makam ayah dan ibunya. Hingga perlahan Danur kembali berbalik dan melangkah menuju makam. Dengan langkahnya yang sengaja tak ia berikan suara, Danur mencoba melihat lebih jelas sosok wanita yang berdiri di sana. "Siapa, Di?" Danur. Suara seseorang membuatnya menoleh. Rangga melihat Danur yang tengah berjalan menuju makam kembali berbalik dan mendekatinya, lalu bertanya kenapa dengan dirinya yang masih diam di sana. "Itu saya." Ada apa? Ayo, hujan keburu deras. Rangga mencoba membawa Danur kembali dan membuat Danur yang hendak menghampiri sosok wanita itu urung. Ia masih melihat dengan jarak yang semakin jauh. Ia melihat siluet wanita yang berdiri di samping makam Wulan dan Damar. Ada apa, Danur? Mirna bertanya kala Danur yang masih memperhatikan kuburan orang tuanya. "Bibi, "Apa kamu tidak melihat ada orang berdiri di sana?" Tunjuk Danur. siapa? Gak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan menghalangi pandangan." "Tapi saya melihat ada seseorang di sana. Seorang wanita." "Wanita? Tidak ada siapa-siapa. Sudah, kita pulang. Nanti repot kalau hujan semakin deras." Rangga menimpali. Akhirnya Danur pun melangkahkan kaki mengikuti paman dan bibinya. Meski hatinya merasa memang ada orang yang memperhatikan dia, hanya saja Danur tak melihat wajahnya. "Apa ini, Mas? Kita gagal." Seru Gendis di dalam kamarnya. Ia tengah mengobrak-abrik kamarnya karena merasa kesal terhadap Mirna yang sudah mengganggu rencananya. "Sudahlah, diam. Jangan sampai mereka dengar perkataanmu, Gendis. Bisa semakin bahaya kalau mereka tahu." "Tapi aku kesal. Sia-sia kita membunuh mereka." "Kenapa kau yang lebih terobsesi, Gendis? Bukannya kemarin kau ketakutan dan menolak?" "Itu kemarin. Sekarang aku sudah tahu rumah ini mewah dan sangat megah. Siapa yang akan menolak? Perusahaan yang mereka kelola saja sangat bagus dan pasti banyak uangnya." Dirga semakin kesal. Apa yang dikatakan Gendis ada benarnya. Mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan melihat kemewahan matanya semakin buta. "Lalu bagaimana kita ke depannya? Gimana dengan Nyai Arum nanti?" "Kita..." "Assalamualaikum." Suara seseorang membuat Dirga terdiam. Ia menajamkan telinganya. "Siapa itu? Bukan Mirna yang datang?" Dirga mengedikan bahu, lalu berjalan hendak membuka pintu. "Waalaikumsalam." Dirga terkejut kala sosok yang ada di hadapannya bukan Mirna atau tetangganya. "Tantri, Anggi." "Iya, Paman. Ibu dan Bapak ada?" Dirga mengangguk. Pandangannya tak lepas dari tubuh Tantri yang terlihat berisi. Perutnya membuncit seperti orang yang tengah hamil besar. "Maaf, Mbak Mirna, masih di jalan. Kami baru pulang dari pemakaman." Dirga menyusul Tantri yang hendak duduk di kursi. Lalu Tantri menampakkan wajah sedih. "Sabar ya sayang." Anggi mencoba menenangkan istrinya yang terlihat sedih mengingat ibu dari kakak sepupunya tiada. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Ibu, Bapak." "Tantri, Anggi, kenapa kalian kesini, nak?" Mirna memeluk sang putri. Ya memang Mirna pun sudah sangat merindukannya. "Loh, Bu, kami ingin mengucapkan turut berduka cita pada Mas Danur. Ya kan, Mas?" Ucapnya seraya menengok Anggi. "Ya Bu, masa kita nggak kesini pada lagi berduka? Seharusnya kalian gak kesini, biar nanti Mas dan Bibi yang datang ke desa Duku." Timpal Danur yang terlihat Tantri dan suaminya di ruang tamu. "Gak apa-apa, Mas, kami juga sekalian akan ikut membantu di sini." "Tidak boleh, kamu harus cepatnya pergi.
kamu tidak boleh di sini. Danur berucap sedikit bergetar. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.